kan Ya tadi kan karena dipikirnya kan dari Lebanon, ngerti ya, nggak maksudnya, ya kan? dari Jadi utara kan. orang pada aware-nya sama si Hezbollah. Nah ternyata dia bilang enggak, ini si Hamas mengklaim itu dari mereka gitu. Jadi Hamas kan mengklaim bahwa dia ngelempar roketnya kemarin itu tujuannya memang mau ke Haifa, tapi ternyata jatuhnya di Kiryat, tetapi nggak ada. Jadi Kiryat itu kalau sampai Hamas bener-bener ngebom Kiryat, ini orang goblok bener. Masa dia bunuh temannya sendiri, orang Palestina? Iya, itu kan nyasar. Kemarin juga ada satu roket yang ditembakkan maunya ke Yerusalem, ternyata mendaratnya di Abu Dis, kota yang tadi saya bilang ya, tetangganya Yerusalem, yang dihuni oleh banyak orang Arab Palestina, termasuk disebutnya sih sebetulnya Arab Israel ya, karena kan mereka warga negara Israel. Nah nah si roket Hamas ini ternyata tahu nggak menimpa apa? Masjid. Oh. Suaranya Pak nggak ada. Oh, oke, sorry ya, ketutup ya. Jadi ini dari grupnya mahasiswa Haifa, grupnya ini yang dari Cina, dari RRC. Ya, jadi kita komunikasi di situ, kita kasih tanya, benar katanya berita ini, katanya berita ini, katanya berita ini. Ya. Nah, lalu ada satu klarifikasi dari seniornya mereka yang langsung dari Teknion, yang kuliah di Teknion itu ya, dari security-nya bahwa ada memang katanya didengar jarak jauh ditembakkan dari Gaza, entah mendarat kemana di Gunung Karmel tadi dibilang ya, di Gunung Karmel. Tapi apakah benar? Nggak ada, saudara. Ya. Terus musuh menggunakan berbagai taktik membingungkan kita. Mohon doanya untuk IDF. Ada juga perang cyber, ya, ada tanda-tanda yang jelas peperangan online. Berita palsu muncul di beberapa aplikasi peringatan secara bersamaan, beberapa situs website ya. Ayo alarm mengirimkan informasi palsu. Walaupun tidak semuanya salah, walaupun yang benar pada saat yang sama, tapi juga memuat berita palsu. Tujuannya adalah untuk membingungkan hati orang. Jadi setiap orang harus berhati-hati. Namun kalau ya terlepas apapun adalah ketika Anda mendengar sirene, terlepas dari apakah itu benar atau salah, segera bersembunyi di tempat perlindungan serangan udara. Jadi di Haifa itu di dekatnya kampus kami itu ada bunker juga di situ, saudara ya. Nggak ada yang keluar. Memang nggak ada alarm juga. Tapi beritanya, nah itu saya cek sendiri ya, saudara ya. Saya cek dari saya lupa ya, nanti saya carikan ya, bahwa itu ternyata dia ngutip dari Al Arabiya, saudara ya. Nah, saya langsung cek di Al Arabiyanya, itu ternyata dia mengklaim ya, dia mengklaim bahwa, oh ya saya nembak nih, katanya begitu ya. Haifa ditembak Haifa diserang oleh siapa, Hamas begitu ya, di Al Arabiya, mana Al Arabiya. Ternyata dari Al Arabiya, saudara. Al Arabiya ini siapa? Al Arabiya ini adalah kantor beritanya Palestina, Hamas ini, saudara. Artinya apa? Artinya ya hoax itu. Kemarin udah kita bahas ya. Apakah Haifa diserang Nabi ke-26, nasibnya gimana? Baik-baik saja, karena memang nggak ada serangan kepada Haifa. Jadi berita itu di kemana-mana. Ternyata satu sumber dari Al Arabiya lalu dikutip oleh beberapa sumber lain. Tetapi sebenarnya nggak ada serangan itu ya. Karena udah jelas. Jadi teman saya udah cek semua satu-satu. Mungkin saya yang nggak dengar atau ada orang ini nggak dengar. Semua udah cek satu-satu. Karena kita ada, nggak bisa saya tampilkan ya. Ada satu komunitas dari Haifa dan komunitas dari Teknion. Nah, kita juga ada seperti ini ya, saudara ya. Seperti pengumuman berkala nih ya. Contohnya begini. Saya bisa tampilkan seperti ini, saudara. Nah, itu Anda lihat ya. Anda lihat ada Haifa Internasional, ada Jewish Study, terus di bawahnya ada Chinese, itu yang di bawah tulisannya itu tadi dari situ ya. Jadi kita semua tenang-tenang aja, saudara ya. Nggak ada. Jadi kita pasti ada, kita ada grupnya. Inilah simbolnya Haifa. Ini benar-benar dari senatnya Haifa, saudara ya. Jadi kita no problem. Nggak ada di Haifa. Artinya hati-hati dengan semua berita yang ada di Indonesia. Nah, Anda lihat. Pak Paul, boleh nggak saya bicara? Ini saya dapat info jam 7.58 malam ini ada confirm rocket at Haifa Strip Safed shot from Gaza.
At Nah, least one was shot down with an arrow mid-range interceptor. nah, kalau barusan nggak tahu. Kalau barusan saya belum dapat update. Kalau barusan ya. Ya, Tapi ini yang kan cerita tadi, kemarin dua malam yang Iya. lalu kan. Si Tribun cerita Haifa diserang, Al Arabia juga, ya kan? Iya. Tapi yang Nah, ini, kalau ini saya nggak tahu yang barusan. Tapi ya, ini sampai baru. sekarang belum ada ceritanya nih. Kalau ada bahaya pasti teman-teman di Haifa udah ribut nih di sini nih. Di tiga nih ya, di Haifa International, Jewish Studies sama yang Chinese ini ya, pasti sudah ribut. Tapi sampai sekarang nggak ada ribut, nggak ada masalah. Oke. Jadi tetap hati-hati. Kalau kita sih kontrolnya gampang, karena kita tinggal di sana ya kita gampang kontrol ya. Dan pasti Ya, karena ada email langsung dari ini ke saya langsung, ada langsung alert begitu ya. Iya. Nah, saya kan tinggal di asrama, jadi pasti kita dapat privilege. Saya dapat infonya juga jam 7, tadi kan hampir jam 8 ya. Ya. 7 ini serangannya. Nah, ini lokasinya sekarang jam 7. Ini memang lokasinya dari Hamas sendiri. Mereka mengklaim mereka tuh bukan meluncurkan roketnya itu soalnya bukan dari kota Gazanya, tapi ternyata ini peluncur roketnya itu Hamas klaim they launched rocket that hit it. Udah lebih dekat ke utara gitu ya. Jadinya roketnya itu bisa kena Kiryat near Haifa. Bener nggak Pak Paul ada namanya ya, Kiryat? Ada Kiryat. Di Kiryat itu tempatnya imigrasi. Ya. Nah, mereka menyasarnya ke situ. Gitu. Loh, Kiryat itu mayoritas orang Palestina loh. Iya, jadi bingung kan? Iya, jeruk makan jeruk jadinya nih. Iya, mereka meluncurkan roket yang menyasar si Kiryat near Haifa dan Safed. Nah, jadi ini diinfokan ke kita ini bahwa, ini roketnya bukan diluncurin dari Lebanon ya, jadi lu jangan salah fokus gitu loh. Maksudnya kan, ya, tadi kan karena dipikirnya kan dari Lebanon, ngerti ya, maksudnya, ya kan? Dari utara kan? Orang pada aware-nya sama si Hezbollah. Nah, ternyata dia bilang enggak, ini si Hamas mengklaim itu dari mereka gitu. Jadi Hamas kan mengklaim bahwa dia ngelempar roketnya kemarin itu tujuannya memang mau ke Haifa, tapi ternyata jatuhnya di Kiryat, tetapi nggak ada. Jadi Kiryat itu kalau sampai Hamas bener-bener ngebom Kiryat, ini orang goblok bener. Masa dia bunuh temannya sendiri, orang Palestina? Iya, itu kan nyasar. Kemarin juga ada satu roket yang ditembakkan maunya ke Yerusalem, ternyata mendaratnya di Abu Dis, kota yang tadi saya bilang ya, tetangganya Yerusalem, yang dihuni oleh banyak orang Arab Palestina, termasuk disebutnya sih sebetulnya Arab Israel ya, karena kan mereka warga negara Israel. Nah, nah si roket Hamas ini ternyata tahu nggak menimpa apa? Masjid. Oh, itu sudah dapat kabar saya. Dan memang itu yang terjadi. Jadi kayak tadi yang di perbatasan, Pak Ponto kan sampai kaget kan. Pak Ponto sampai telepon saya bolak-balik. Kamu bener ya? Iya, saya itu kan tempat saya main di situ, daerah-daerah itu. Karena kan kita kalau hari Sabat mau kemana? Kita hari Sabat ya perginya ke situ mainnya. Bener nggak? Termasuk ke Alexandria misalnya di pantainya. Ya tadi sudah tunjukkan videonya saya di Alexandria. Kita kalau Sabat mainnya ke situ. Kalau kita mainnya ke tempat orang Yahudi, kita bisa diomelin tuh. Kita jalan-jalan naik mobil ke tempat orang Yahudi. Nah, itu adalah tempat-tempat. Nah, tadi saya, kalau bisa katanya, targetnya mau Haifa loh. Kota Haifa itu kotanya orang Palestina. Dari Akron sampai Haifa itu daerahnya orang Palestina semua. Lah terus mau gimana coba? Berarti kan ini jeruk makan jeruk si Haifanya ini, si Hamasnya ini kan. Bingung. Kan nggak bisa nyerang orang Yahudi, lalu mereka mungkin dianggapnya ini orang-orang Arab Israel ini pengkhianat kali ya, jadi bisa dibunuh. Nah bisa jadi kan, apa namanya, togut ya kan, dibilang togut juga bisa karena nggak mendukung Hamas kan, jadi kamu bukan Islam berarti ya, bisa jadi saudara ya. Nah itu saya nggak tahu, tapi ini kita kasih lagi nih Supriyadi, lanjut Supriyadi, Pak Robert, lalu Prawira.